Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamila dari kelas 10 BB absen 23. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perubahan budaya untuk memenuhi tugas remedial antropologi. Semoga bermanfaat. Globalisasi mulai kita rasakan sejak akhir abad ke-20 membuat seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia bersiap-siap menerima kenyataan masuknya pengaruh luar terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah kebudayaan. Kebudayaan sendiri adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat atau persepsi yang dimiliki warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nah, dengan adanya arus globalisasi ini, mempercepat masuknya budaya asing masuk ke Indonesia. Hal ini akan menyebabkan yang namanya culture shock atau kondisi di mana masyarakat tidak mampu menahan pengaruh yang datang dari luar sehingga akan menyebabkan ketidakseimbangan kehidupan pada masyarakat yang bersangkutan. Penerapan budaya luar yang dilakukan secara cepat dan tidak melalui proses internalisasi secara mendalam akan menyebabkan terjadinya ketimpangan antara wujud yang ditampilkan dan nilai-nilai menjadi landasan atau disebut juga ketimpangan budaya. Globalisasi sangat berpengaruh besar terhadap perubahan budaya yang ada di Indonesia. Contohnya aja di zaman sekarang banyak anak-anak kecil yang sudah mengenal handphone. Padahal kalau di zaman dulu anak-anak kecil biasanya bermain congklak, bermain taplak. Nah, kita sebagai generasi milenial yang cerdas, kita harus bisa memilah dan memilih mana budaya asing yang akan memberikan dampak baik untuk bangsa Indonesia dan juga memilah dan memilih mana budaya yang akan berdampak buruk untuk bangsa kita. Jadi, kita harus bisa memilah dan memilih budaya terlebih dahulu dan menetralisasikannya secara mendalam supaya tidak terjadi ketimpangan budaya. Nah, dengan adanya globalisasi akan berdampak negatif dan juga akan berdampak positif bagi budaya di Indonesia. Dampak positif yang pertama, dengan adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya akan menyebabkan pergeseran nilai dan hidup masyarakat yang dulunya irasional menjadi rasional. Yang kedua, dengan berkembangnya alat ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat dipermudah untuk berkomunikasi dan pandangan mereka selalu berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, dengan dibukanya produksi alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sekarang dampak negatifnya. Yang pertama, masyarakat akan memiliki sikap konsumtif. Yang kedua, meningkatnya sikap individualistik. Yang ketiga, masyarakat akan memiliki sikap kebarat-baratan. Yang keempat, terjadinya kesenjangan sosial. Sebagai generasi milenial yang cerdas, kita harus bisa mengambil sikap supaya pengaruh buruk dari budaya asing yang datang ke Indonesia tidak akan berdampak pada budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama yang bisa kita lakukan itu pertama menyeleksi mana budaya yang baik dan mana budaya yang buruk untuk budaya yang ada di Indonesia, supaya budaya yang ada di Indonesia tidak tergeser posisinya dengan budaya asing yang masuk di Indonesia. Yang kedua, kita harus tanamkan sikap nasionalisme di dalam diri kita. Nah, masyarakat juga harus berperan aktif untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di sekitar daerahnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.